Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah Masjid Mujahidin yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah pada kesempatan petang hari ini. Allah Ta'ala masih izinkan kita untuk bertemu kembali, dimudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid, kemudian duduk sejenak sambil mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, dan perkataan para ulama dituturkan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, setiap bangsa, setiap kaum memiliki agamanya masing-masing. Ada satu bangsa yang beragamakan Yahudi. Ada satu bangsa Eropa beragamakan Nasrani. Bahkan bangsa Arab pun agama mereka pluralis. Yahudi ada, Nasrani ada, Majusi pun juga tidak ketinggalan, ya. Penyembah berhala pun juga berkeliaran. Dan semua agama-agama itu selalu meninggalkan masalah. Semua agama-agama itu menyisakan kepedihan dan duka nestapa, baik bagi pemiliknya, pemeluknya, apalagi bagi orang lain. Ya. Bagaimana kisahnya bangsa Yahudi, bagaimana kisahnya Nasrani, bagaimana kisahnya Majusi, semua agama-agama itu menyisakan kepedihan dan duka nestapa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencoba untuk memperbaiki keadaan suatu bangsa. Allah ingin merubah tatanan dunia ini menjadi ke arah yang lebih baik. Maka diturunkanlah Islam melalui lisan seorang manusia yang mulia, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka setelah datang Islam ini, masya Allah, ya, perubahan besar terjadi di seluruh dunia. Orang yang semula punya watak kejem, bengis, dan siapa nih? Bangsa Arab, Pak. Bangsa Arab itu bangsa yang terkenal dengan kebengisannya. Ya. Saking bengisnya, Pak, tidak ada yang namanya bangsa Eropa itu sampai menanam anaknya hidup-hidup, nggak ada. Ya. Cuma adanya itu di bangsa Arab. Saking bengisnya mereka, anak lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Ya. Bahkan mereka pun juga biasa, ya, menjajakan wanita, ya, di pasar ukat, itu, ya, sambil kemudian mereka membacakan syair-syair, ya. Itu ada di bangsa Arab semua, ya. Jadi tidak ada kekejaman, kebengisan di dunia ini kecuali di bangsa Arab, ya. Maka kemudian tampillah Islam, ya. Umar bin Khattab, sosok yang kejem, bengis, dengan datang Islam, masya Allah, ya, lembut hatinya, beliau jadi mudah menangis. Umar bin Khattab, ya, dengan datangnya Islam.
Dan dengan datangnya Islam ini bukan hanya dirasakan oleh pemeluknya, tapi pun juga dirasakan oleh semua orang seluruh dunia. Ya. Yang kita kenal dengan istilah rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi alam semesta. Ya. Dan rahmat ini Bapak Ibu sekalian bukan hanya dirasakan manusia. Ya. Tumbuhan merasakan rahmatan lil alaminnya Islam. Binatang merasakan rahmatan lil alaminnya Islam. Bahkan orang kafir pun juga mereka menikmati dan merasakan rahmatan lil alaminnya Islam. Bahkan sampai sekarang, Pak, ya, mereka benar-benar menikmati dan merasakan. Loh, apa buktinya, Ustaz? Ya, di Qatar, Piala Dunia itu, Pak. Ya, siapa yang menyangka? Siapa yang mengira perhelatan 4 tahun atau mungkin 5 tahun sekali Piala Dunia yang belum pernah mereka rasakan di Brazil, di Argentina, di Jerman penyelenggaraan. Baru kali ini mereka merasakan di Qatar, Masya Allah. Begitu sejuknya penduduknya, ya, sejuk, ramah tamah, memperkenalkan Islam kepada mereka, subhanallah, Pak. Jadi perhelatan Piala Dunia itu banyak di antara para pemain-pemain bola, termasuk para supporter, para pengunjung masuk Islam, Pak, di Qatar. Ya, kenapa ini? Karena rahmatan lil alaminnya Islam dirasakan oleh mereka. Ya. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka enggak diterima agama itu darinya. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan dia di akhirat termasuk di antara orang-orang yang merugi. Ya. Kenapa dia merugi di akhirat? Karena dia mencari selain Islam. Ya. Bagaimana dia enggak merugi? Di dunia dia bisa merasakan, menikmati indahnya Islam, ya, mulai dari hartanya, kehormatannya, nyawanya, semua dia rasakan di dalam Islam yang tidak pernah dia rasakan pada agama-agama yang lainnya. Hindu, ya, Hindu mengenal dengan istilah kasta. Kasta yang paling rendah itu kasta Sudra. Mereka terhinakan, mereka benar-benar kasta yang paling rendah dan dilecehkan di bangsa Hindu. Ya, ketika mereka datang Islam, mereka memeluk agama Islam, subhanallah, nggak ada yang namanya kasta. Ya. Ente datang Jumatan, datang sholat maghrib di Masjid Mujahidin, kamu tukang becak, datangnya soft yang pertama, kamu soft yang pertama. Ya. Yang belakangan datang menteri, ya, terlambat, masbuk, bisa tidak kemudian tukang becak ini digeser? Pengen tukang becak, ingkrih, ingburi, ada Pak pernah begitu? Gak ada. Ya. Di Islamlah mereka merasakan keadilan, di Islamlah mereka itu merasakan persamaan, di Islamlah mereka itu merasakan kebersamaan di dalam Islam. Maka sungguh rugi orang-orang yang hari ini mereka itu memilih agama selain Islam. Sungguh merugilah orang-orang yang pada hari ini mereka keluar dari Islam dan milih pindah kepada agama yang lain. Ya, rugi, Pak. Nah, ternyata kebenaran, keindahan dan kenyamanan Islam tadi itu sekarang udah mulai hilang, Bapak Ibu sekalian. Ya, hilang. Bahkan identitas seorang Muslim sekarang ini hampir bisa dipastikan kita lihat udah mulai terkikis. Kalau tidak mungkin kita katakan hilang sama sekali, terkikis. Ya. Kenapa bisa terkikis? Ya. Lihat surat Al-Baqarah ayat 120. Ya. Al-Baqarah 120. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Tidak akan pernah ridho, gak akan pernah rela, gak akan pernah puas, gak akan pernah senang. Siapa? Yahudi sama Nasrani. Dari kamu wahai Muhammad, hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu wahai Muhammad mengikuti millahnya mereka, mengikuti caranya, mengikuti metode mereka, mengikuti jalan mereka, mengikuti budaya mereka, sampai memang kamu masuk ke dalam agama mereka. Jadi sebab kenapa sekarang nilai-nilai Islam
udah mulai terkikis dan hilang sama sekali dari umat Islam dikarenakan Al-Baqarah 120. Ya. Di situ Allah berfirman, ya, Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah senang. Terhadap siapa? Terhadap umat Islam. Mengapa nggak senang? Ya, mengapa nggak senang, Pak? Karena mereka ada perasaan hasad. Wadda katsirum min ahlil kitab. Ya, kebanyakan orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani, mereka itu menginginkan, ya, mencintai, sangat suka untuk mengembalikan kalian kepada kekafiran, hasadam min indi anfusihim, karena mereka itu punya perasaan hasad, iri kepada Nabi Muhammad, iri kepada kaum muslimin. Kenapa kok iri, Pak? Yahudi iri kepada Nabi Muhammad, Yahudi iri kepada kaum muslimin, dikarenakan di dalam kitab mereka disebutkan bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman. Dan nabi akhir zaman menurut perkiraan mereka dari Bani Israel, bukan dari bangsa Arab. Ya. Karena mulai dari Nabi Yakub, ya, sampai kemudian anak-anak keturunannya itu semua nabi semua. Dan mereka dari Bani Israel. Nah, rupanya mereka menantikan kitab itu, harapannya nabi akhir zaman itu dari Bani Israel. Subhanallah, ternyata tidak, Pak. Apa yang mereka perkirakan itu meleset. Ternyata nabi yang mereka nantikan di akhir zaman itu ternyata dari keturunannya Ismail, bukan dari keturunannya Ishak, bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail, yaitu dari bangsa Arab. Ini yang membuat mereka hasad, Pak, iri kepada Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin. Maka kemudian sejak saat itu mereka tidak pernah berhenti untuk berusaha untuk merongrong Islam dan kaum muslimin agar mereka itu masuk ke dalam agama mereka. Ada dua caranya, Pak. Ya, Al-Baqarah 120. Ya. Mengikuti milah mereka, yang pertama adalah dengan mengikuti cara, metode, pola berpikir, budaya, adat istiadat mereka. Ya. Dan yang pertama ini udah berhasil. Ya, sudah berhasil. Mulai dari dikenalkanlah budaya-budaya Yahudi dan Nasrani dimasukkan ke dalam tubuh kaum muslimin. Ya. Ada yang namanya ulang tahun. Ya. Ada enggak sekarang umat Islam yang melaksanakan ulang tahun? Banyak. Bahkan ada seorang ustadz besar, ya, ustadz kondang, ya, yang semula dia berceramah mengatakan ulang tahun itu hukumnya haram, tasyabuh kepada orang-orang kafir. Bledek, Pak. Dia kemudian setelah menikah dengan seorang wanita mengadakan ulang tahun. Ya ilah, langsung kemudian netizen komentar, Pak. Loh Ustadz, katanya ulang tahun itu haram, tasyabuh kepada orang kafir. Sampai begitu netizen, Pak. Ya, ulang tahun pertama, Pak, masuk sudah banyak kaum muslimin yang melaksanakan ulang tahun. Ya. Nah sekarang ulang tahun itu dikemas lagi, ya. Nah, enggak usah tiup lilin dah, ya. Enggak usah bikin kue tar, ya. Apa? Pakai nasi tumpeng. Ya, pakai nasi tumpeng. Yang semula happy birthday to you diganti, Pak, barakallahu fi umrik. Allah, ya. Happy birthday to you diganti dengan barakallahu fi umrik. Ya. Nah ini, Pak, jadi yang semula memang udah budaya Yahudi Nasrani kemudian dikemas nih, ya, diganti dengan istilah-istilah yang Islami. Kalau yang semula cuma kue tar, kemudian lilin, ya pakai tiup, sekarang enggak, pakai tumpeng. Ya, pakai tumpeng, kotaan begitu, bagi-bagi ke murid-murid, bagi ke tetangga, kemudian barakallahu fi umrik. Masuk dapat ini, Pak, ulang tahun. Ya. Dalam Islam enggak pernah ada yang namanya barakallahu fi umrik, enggak ada. Selamat ulang tahun enggak ada. Ini sekarang udah kaum muslimin kena. Ya. Yang barusan ini kemarin hari malam minggu apa, Pak? Perayaan tahun baru. Allah ya karim, ya. Jadi kan lihat tuh, mulai dari ba'da Isya, masya Allah, ya. Sound system itu, Pak, dipasang sak geden-geden koyok manten, ya. Mulai ba'da Isya tuh, di setel ono sing dangdutan, ya, ono sing campur sari, ono sing pop, ya. Ono sing apa? Enggak ada yang disetel ngaji murotal itu enggak ada. Wala qasidah enggak ada, Pak, qasidah, Pak.
Nggak ada. Semuanya dangdutan, pop dan seterusnya. Mulai ba'da isya sampai nanti jam 12. Bassnya Salahuddin digedekno, Pak. Bass treble dung 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 sampai dada itu kalau kita lewat sesek, Pak. Ya. Nggak cukup pakai sound. Ya. Apa? Kemudian mereka planning beli petasan. Petasan harganya bukan 10.000, Pak. Ya. Satu biji yang panjang itu yang kalau di udara debier paling 50.000. Paling loh ya. Ya 50.000. Ya kalau cuma beli satu, kalau beli 10 ya harus 500.000, Pak. Ya, uang dibuang percuma untuk beli mercon. Belum selesai mercon, ya, kemudian pasang knalpot brong, ya, di belajar sepanjang jalan. Mulai dari keluar rumahnya sampai dia keliling kota, belajar, Pak. Allah ya karim ya. Useme wong turu jam 10, jam 11, jam 12, itu kan wong turu, Pak. Ya. Di atap rumah kita terdengar petasan, ditambah dengan musik, ditambah dengan knalpot brong. Allah ya karim. Begitu tersiksanya para tetangga kaum muslimin menyaksikan perayaan tahun baru. Ya. Belum lagi kalau mungkin ada bayi-bayi yang kecil ya, yang sedang sakit, rewel begitu ya. Nek bayi gede, Pak, nek rewel ono obate. Ya, gampang, Pak, ya. Ini bayi cilik, Pak, ya. Sakit, digendong nangis, dimimii nangis, ya. Dikasih obat masih nangis. Ya. Tambah lagi dengan bunyi-bunyian seperti itu, wallah, ya. Apa mereka nggak takut ya? Nggak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya, Pak? Ya. Mereka teman-teman nih yang merayakan tahun baru, mereka sudah menyakiti hati perasaan orang lain sekian banyak. Bukan satu orang loh ya. Miliaran orang disakiti dengan perayaan tahun baru. Bayangkan, ya. Ya kalau sampai satu orang ya, kemudian dipanggil pada hari kiamat, fulan bin fulan, Allah panggil. Datang nih fulan bin fulan hari kiamat, ya. Kemudian Allah umumkan pada seluruh manusia pada waktu itu, wahai manusia penduduk dunia, ya, siapa di antara kalian yang pernah dizolimi sama orang ini? Wah, datang satu orang, ya Allah, saya dulu pernah dizolimi. Kenapa? Di atap rumah saya, ya Allah, disumut mercon. Ya, terus bagaimana ini? Kamu punya apa untuk nebus dosamu? Dia besar, bukan dia besar, ya Allah, di akhirat, ya Allah. Ya apa yang punya? Ya cuma pahala sholat, ya Allah. Udah kasih dia sama dia. Ya, pahala sholat dikasihkan sama orang yang kita zolimi dengan mercon. Ya. Datang lagi orang, ya Allah, saya pernah dizolimi, pernah disakiti. Apa? Dengan knalpot brong, ya Allah. Nah, pahala sedekah dikasihkan sama dia. Terus sekian miliar orang manusia menuntut dia karena perayaan tahun baru yang telah menzolimi dia. Habis, Pak, seluruh amal perbuatannya, amal kebaikannya. Maka sekarang ganti, ya. Ternyata masih banyak juga orang-orang yang menuntut balas. Maka sekarang ganti, seluruh amal keburukan dia dikasihkan kepada orang yang pernah menyakiti kaum muslimin. Impas sudah, ya. Nah, ini pahit orang seperti ini, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Tuh, Pak. Ya ini. Belum selesai perayaan tahun baru, nanti 14 Februari ada Valentine. Siapa yang merayakan? Kaum muslimin, Pak. Ya, para muda-mudi kita, remaja-remaji Islam, ya, dengan cara mempersembahkan coklat kepada pacarnya sebagai bentuk hari cinta dan kasih sayang. Nah, ya. Itu. Ada peringatan hari raya Halloween. Siapa yang melaksanakan? Umat Islam, Halloween. Nanti bulan April ada yang namanya April Mop, ya. Jadi orang boleh berdusta meskipun bercanda di bulan April. Siapa yang merayakan? Kaum muslimin. Tuh, ya. Allah ya karim, ya. Hampir semua budaya-budaya Yahudi dan Nasrani sekarang ini sudah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Ya. Maka perayaan tahun baru kemarin, Pak, ya, hampir kita pastikan yang namanya kondom itu tidak hanya berceceran di hotel, Pak. Kondom itu identik dengan tahun baru, ya. Bukan hanya di hotel aja. Kalau hotel sih biasa ya. Ini di kebun-kebun banyak kondom, di sawah banyak kondom, di kuburan Cina itu loh, Pak. Cari kelacir kondom, Pak. Allah ya karim, kok yuk iso husuk, ya. Di kuburan Cina lu gelu itu loh.
Ya Allah ya Karim. Ya. Coba jangan lihat. Ya, baik kuburan Cina, kuburan umum, yang namanya kondom di malam tahun baru, Pak. Ya Allah, kok nggak ada tempat liyo selain kuburan Cina. Larang Ustaz neng hotel tulang atau sewu, nek kuburan Cina kan gratis. Ya, betul itu. Ya. Bahkan pada saat malam tahun baru itu banyak sampah-sampah berceceran. Ya Allah, di kota Probolinggo, Pak. Mulai dari ujung jalan Mastrip, ya, sampai kemudian sepanjang jalan sampah itu berserakan, Pak. Bungkus makanan, minuman, kertas, daun yang sebelumnya nggak pernah ada. Di malam tahun baru banyak sampah di situ, di jalan raya. Aduh, ya. Dan ini teman-teman sekalian. Jadi perayaan tahun baru nggak pernah ada manfaatnya dan untungnya bagi kaum muslimin. Ya, justru malah ini salah satu di antara peringatan, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia itu termasuk di antara mereka, kata Nabi. Ya. Nabi dalam riwayat yang lainnya juga mengatakan, la tattabi'unna sunnana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Ya. Hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai andaikan mereka itu masuk ke lubang dob. Nah, ini Pak, dob. Dob ini sejenis binatang yang bentuknya mirip iguana. Mirip iguana, mirip biawak. Warnanya kuning kecoklatan. Itu dob, ya. Dan itu adanya cuma di gurun pasir. Ya. Lubangnya dob itu Bapak Ibu sekalian, ya. Itu lubangnya udah kecil, sempit. Kemudian kalau kita lihat di lubangnya itu jalannya bukan lurus, tapi udah masuk, belok lagi, belok lagi, belok. Itu dob, Pak, kalau membuat lubang. Ya, beda dengan semut, beda dengan ular, beda dengan tikus. Makanya Nabi nggak membuat permisalan dengan lubang semut, nggak buat permisalan dengan lubang ular atau lubang tikus, enggak. Ya, tapi lubangnya dob. Kenapa? Karena lubangnya dob itu paling sempit, paling kecil dan sulit untuk dimasuki. Ya. Andaikan mereka ini sampai ke masuk yang lubang yang paling sulit sekalipun, umat Islam tetap akan mengikuti mereka. Shibron bi shibrin, kata Nabi. Sejengkal demi sejengkal. Wa zira'an bi zira'in, satu hasta demi sehasta. Ya. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka yang sampai masuk lubang biawak kemudian kita ikuti? Al-Yahudu wan Nasara, apakah yang Anda maksud itu orang Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi menjawab, faman, kalau bukan mereka, ya siapa lagi? Ya, itu jawab Nabi, Pak. Dan sekarang sudah terbukti, gitu kan? Nah, hampir semua budaya, ya, tradisi, adat istiadat Yahudi, mana yang tidak diikuti sama kaum muslimin? Semuanya ikut. Semuanya ikut. Ya. Beberapa bulan yang lalu mungkin dengan tahu CFW. Apa CFW, Pak? Citayam Fashion Week. Nah, ya. Lihat kan di situ gimana? Seorang muda-mudi dengan pakaian beraneka ragam, meskipun ada yang pakai kerudung, ya. Ada yang model gaya-gaya feminin, LGBT dan sebagainya. Itu dari mana itu semua? Dari Yahudi. Pakaian-pakaian seperti itu. Dari Nasrani. Kemudian pakai dengan gaya lenggak-lenggok seperti orang bencong, gitu ya, di trotoar dan lain sebagainya. Tuh mulai sudah masuk sekarang. Ya. Jadi nggak ada yang namanya budaya Yahudi Nasrani yang tidak diikuti dan tidak dilaksanakan oleh kaum muslimin. Semuanya sudah terjadi. Shadaqta ya Rasulullah. Engkau telah benar wahai Rasulullah. Ya. Yang kedua, ya, cara yang kedua yaitu mereka benar-benar, ya, memasukkan kaum muslimin ke dalam agama mereka, baik Yahudi maupun Nasrani, baik disadari maupun tidak. Ya. Baik mereka itu dalam keadaan terpaksa maupun dalam keadaan sadar. Ya. Udah terbukti, Pak. Ya. Apa? Setiap tahun menjelang bulan Desember, semarak tuh yang namanya banner-banner, banner, flyer, poster, ya, selamat Natal dan Tahun Baru, ya. Bukan hanya selamat, bahkan kemudian sekarang pun mereka ikut juga Natal bersama. Coba, bukan hanya jaga tok, ya. Kalau jaga jadi satpamnya gereja, ya udah umum lah. Ini bukan hanya jaga,
wis jogo sik juga ikut Natal bersama dengan mereka. Allahu Akbar. Ya, kata mereka, ya, kami nggak ada masalah tuh dengan akidah kita. Meskipun kita ikut Natal bersama, kita tetap Islam kok. Kita tetap sholat, ya. Kita nggak terpengaruh sama sekali dengan akidah mereka, dengan agama mereka. Kita tetap Islam. Loh kan menurut ente, gitu kan? Kalau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, apa masih tahu? Kalau kamu masih dalam keadaan Muslim, kan nggak tahu, ya kan? Kan cuma menurut kita masih Islam, masih sholat. Ya kalau masih Islam, kalau ternyata sudah divonis murtad sama Allah, gimana? Gak ada yang tahu. Itu jawaban mereka, Pak. Ya, bahkan yang terbaru itu, masya Allah, sampai kadang yo kudu nangis, yo kudu ngelus dodo, Pak. Ya, ada seorang cendekiawan nasional, ya Allah, dengan apa ya tuh, dengan alunan musiknya yang terkenal itu, ya, itu Pak melantunkan sholawat badar, ya, melantunkan sholawat badar di dalam gereja dengan alunan musik model gereja, kemudian dengan lirik dengan suara model gereja, ya. Kalau Islam kan begini, sholatullah salamullah, kan begitu nih. Tola'al badru alaina, kan begitu. Ini enggak, ya. Pakai sholatullah salamullah, tola'al badru alaina, tapi modelnya pakai gereja. Saya nggak bisa nirukan itu, ya. Saking angel, Pak, ya. Ya Allah, kita gereja ini, tapi pakai sholawat badr, ya. Kemudian alunan musiknya pun juga pakai model-model gereja, bukan ketepung, ya. Bukan keroncong, bukan, tapi persis dengan gereja. Ya Allah, insya Allah jenengan sudah tahu semua siapa dia. Itu Pak, ya. Ini udah berhasil, ya. Jadi mereka memasukkan agama Yahudi maupun Nasrani ke dalam kaum muslimin, baik disadari maupun tidak, baik terpaksa maupun tidak, udah berhasil. Kemudian yang kedua, ya, bahwa sekarang jumlah kaum muslimin di Indonesia setiap tahun mengalami penurunan, Bapak Ibu. Ya, kalau dulu sekitar tahun 70-80 itu populasi umat Islam masih 95%, Bapak Ibu. Benar nggih? Masih 95%. Dan itu tiap tahun mengalami penurunan. Dan sensus yang paling terakhir, jumlah kaum muslimin di Indonesia itu cuma berkisar antara 80 sampai 85%. Coba Pak, dari 95 turun jadi 85, jadi 80%. Ya. Dan Majelis Ulama Indonesia mencatat, ya, data itu, bahwa jumlah umat Nasrani setiap tahun itu pertumbuhannya mengalami kenaikan 2,4% per tahun. Ya. Sedangkan jumlah pertumbuhan kaum muslimin cuma 1,2% per tahun. Ya. Berarti kan mengalami penurunan, Pak. Ya, Nasrani mengalami kenaikan, dan nanti diperkirakan, diprediksi tahun 2035 jumlah umat Nasrani dengan kaum muslimin imbang, sama Pak, 50%, 50%. Ngeri enggak Pak? Ya, 2035. Ya, ini bukan menutup kemungkinan, ya, mengingat kaum muslimin sekarang kayak begini tingkah pola mereka, agama mereka, adat istiadat mereka, amaliyah mereka seperti ini. Maka tidak menutup kemungkinan 2035 benar-benar umat Islam itu seimbang dengan kaum Nasrani. Kalau sudah seimbang, Pak, apa yang terjadi? Bosnia pindah ke Indonesia, Ambon pindah ke Jawa. Saya tidak menakut-nakuti, ya, tidak menakut-nakuti, tapi ini bisa saja terjadi. Di Bosnia, Bapak Ibu sekalian, sekitar tahun 94-95, ya, itu dulu aman, Islam, Kristen, ya, hidup berdampingan, aman Pak, ya. Saking amannya sampai orang itu nggak bisa membedakan mana yang Islam, mana yang Kristen, mana yang Muslim, mana yang Nasrani, nggak bisa bedain. Kok bisa nggak dibedakan, Ustaz? Karena saking persis samanya mereka. Ya. Jadi kalau yang Nasrani ikut Natal, ikut Idul Fitri bersama, yang Muslim ikut Natal bersama, itu biasa Pak, ya. Mabuk bersama, Muslim sama Kristen di Bosnia itu Pak. Judi bersama, ya. Zina Islam Kristen Islam di Bosnia itu biasa, ya. Bukan Islam antara Islam Kristen dengan Kristen, enggak, tapi antara agama zina itu biasa di Bosnia, ya. Sampai akhirnya terjadi, kalau sudah seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Benar, ya.
Maka tentara Serbia yang mereka semuanya ada beragama Nasrani, apa yang terjadi? Membantai kaum muslimin Bosnia, memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Tidak mau, dibunuh. Maka berapa ratus ribu, berapa juta kaum muslimin di Bosnia yang jadi korban. Wanita juga begitu, Pak. Ya, wanita itu enggak dipaksa dulu masuk Kristen, enggak. Diperkosa dulu, Pak. Ya, jadi digengguk dulu, ya, dinikmati sampai dia hamil. Ya, memang disengaja hamil. Ya, jadi begitu dia hamil, kan melahirkan anak tuh, otomatis anaknya diambil sama dia, masuk ke agama Nasrani. Kemudian ibunya dikasih pilihan, kamu sayang anak apa enggak? Kalau kamu sayang anakmu, ayo ikut kami ke agama Nasrani. Ya, kalau enggak, ya ada di antara mereka yang dibunuh. Sampai wanita Bosnia itu, Pak, ketika mereka mengandung, ya, hamil dari tentara Serbia, mereka teriak dan menjerit. Ya, apa teriakan mereka? Mereka bukan teriak minta tolong, dikirimkan pasukan, enggak. Mereka berteriak, tolong kirimkan kepada kami obat penggugur kandungan. Ya, obat penggugur kandungan, Pak. Kenapa? Karena kami tidak ingin melahirkan dari anak yang terlaknat ini. Saking apa ya? Saking taomesnya itu, Pak. Sampai mereka begitu. Mereka tidak minta dikirim pasukan, enggak, obat penggugur kandungan. Nah sekarang, Pak, kalau lihat kayak begini potret umat Islam, mungkin nggak di Bosnia terjadi di sini, di Indonesia? Sangat mungkin. Itu Ambon contohnya. Ya. Ambon, Pak, kurang lebih sama dengan Bosnia. Ya. Kenapa saya bilang begini? Ini ketika ya ada wawancara lah antara kaum muslimin sana, ya, ketika pasukan mujahidin, ya, dari Jawa kemudian provinsi yang lainnya, mereka masuk ke dalam Ambon, ya, kemudian membantu kaum muslimin di sana, ya. Itu diwawancarai. Ini gimana awal ceritanya kok bisa terjadi seperti ini? Mereka cerita, ya, sama dengan Bosnia. Dulu itu, ya, kami kaum muslimin di Ambon kurang memperhatikan dengan agama. Sampai-sampai antara kami dengan Kristen itu tidak ada perbedaan kecuali KTP. Ya sama, Pak. Ya, jadi kayak Idul Fitri bersama, ya mereka ikut, Natal bersama juga mereka ikut, sama, judi bersama, mabuk bersama, zina bersama, ya, Islam itu biasa. Ya. Sampai kemudian datang pasukan kaum muslimin dari negeri Jawa dan kemudian provinsi yang lainnya, ya. Itu pun Masya Allah, ketika mereka mau berangkat jihad itu, Pak, itu yang namanya sabuk itu, jimat, Pak. Ya, dengan harapan apa? Tidak kebal ditembak sama tentara merah. Tidak kebal dibacok, ya, kebal dibacok sama tentara merah. Itu pakai jimat sabuknya. Ada yang dengan model ikat kepala, itu kan? Ada yang pakai jimat dengan cara pakai rompi, ya. Itu karena Islamnya begitu sangat rendah kualitasnya di Ambon. Maka ketika kita kaum muslimin datang ke sana mendakwai mereka tauhid, itu syirik, ya, jangan pakai jimat. Tidak akan ada manfaatnya jimat itu. Lambat laun Bapak Ibu sekalian, ya, mereka tersirami dengan agama, tersirami dengan Islam. Masjid-masjid Al-Fatah Ambon yang semula sepi, rame, Pak, sekarang. Ya, mulai dari peristiwa itu sampai sekarang Masjid Al-Fatah Ambon rame dengan ratusan jamaah. Ya, dan sekarang sisa-sisa perang jihad di Ambon itu kita bisa lihat kaum muslimin Ambon dulu dengan sekarang, banyak yang berjenggot, ya, banyak yang pakai gamis, pakai jubah, kemudian perempuannya pun juga jilbabnya besar, ya, bahkan ada yang pakai cadar. Itu karena apa? Karena terwarnai dengan dakwah kaum muslimin yang datang ke sana, Pak. Ya. Nah, ini tentu hal ini tidak kita inginkan bersama. Ya. Nah, maka kalau kita tidak memberikan perhatian porsi yang besar, ya, tentang agama kita ini, maka tidak menutup kemungkinan Bosnia akan pindah ke Indonesia, Ambon akan pindah ke Jawa, ya, karena sesuai dengan prediksi tahun 2035. Nah, dan ini semuanya sudah terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking terkikisnya, ya, nilai-nilai Islam dari kaum muslimin, bahkan ajaran Islam sendiri pun juga dianggap sebagai hal yang baru, sebagai hal yang aneh, sebagai hal yang asing di pandangan mereka dan di telinga mereka. Ya, Pak. Contoh misalkan, ya, kalau ada anak muda, ya, masih SMA begitu, ya, atau dia duduk di bangku kuliah, udah mulai pakai jenggot, Pak. Nah, itu
itu udah mulai orang tua ini gelisah. Bener. Karena dia dapat bisikan dari tetangga. Loh, awas lu ya. Hati-hati anak sampean. Bu kenapa? Mak ibu jenggot semangken. Ya, kok pelihara jenggot sekarang? Loh, memangnya kenapa? Oh, hati-hati. Jangan-jangan anakmu nanti dia ikut pengajian aliran sesat. Ya, jangan-jangan anakmu nanti ikut jaringan teroris. Ya benar dicurigai, Pak. Kemudian celananya cingkrang juga begitu, dicurigai semua. Wanitanya yang berjilbab besar, yang memakai jubah juga dicurigai. Semuanya dianggap asing di telinga kaum muslimin. Semuanya dicurigai. Ya. Bahkan bahasa Arab pun, ya, yang itu merupakan bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasanya penduduk surga, dibilang bahasanya teroris, Pak. Bahasa Arab. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ya, makanya betul kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bada'al Islamu ghoriban. Islam itu datang pertama kali dalam keadaan asing. Ya, dulu kan di tengah-tengah padang pasir yang gersang, ya, di tengah polaritas agama, Islam datang kan memang pemeluknya sedikit. Udah pemeluknya sedikit, ya, kemudian pemeluknya juga miskin-miskin. Itu kan asing. Mendengar bahasa Islam sendiri mereka menjauh. Mendengar Al-Quran dibacakan sama Nabi, mereka lari menjauh. Awas lu ya, kamu jangan dekat sama Muhammad. Lu kenapa? Dia itu seorang penyihir. Ya. Nanti kamu kalau dengar Muhammad ngaji, kamu akan tersihir. Sampai begitu, Pak. Ya, saking asingnya. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan Islam pun akan datang kembali asing sebagaimana awal pertama kali datangnya. Betul sekarang ini. Ya, anak-anak muda yang udah mulai rajin berjamaah di masjid, sama dicurigai. Ya. Dikirim intel polisi, intel TNI untuk memata-matai suatu masjid. Kenapa? Karena di situ ada gerakan sholat subuh berjamaah. Yang mana yang menghadiri adalah para pemuda-pemuda. Oh itu, Pak. Ya, udah mulai sekarang tuh. Nggak dianggap asing, ya. Jadi segala sesuatu yang berbau Islam itu semuanya dicurigai dan dianggap itu berbau Arab. Tuh, Pak. Jadi bukan berbau Islam, tapi berbau Arab. Ya. Makanya sesuatu yang berbau ke Arab-Araban mereka tuh nggak mau. Ya. Tapi yang berbau berbau kemerah-merahan, ya, atau gongsi facai. Ya, mereka justru malah bukan kecina-cinaan. Ada enggak yang bilang kecina-cinaan? Enggak ada, ya. Tapi kalau ke Arab-Araban ada, ya. Makanya kemudian dikenal istilah Islam Nusantara. Dalam rangka apa? Untuk membendung Islam Arab, katanya begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, katanya Islam Nusantara ini Islam yang modern, Islam yang humanis, Islam yang rahmatan lil alamin. Subhanallah. Emang Islam Arab itu enggak rahmatan lil alamin apa? Ya. Emang Nabi Muhammad itu enggak rahmatan lil alamin? Para sahabat yang membawa Islam ini enggak rahmatan lil alamin. Kok kemudian kita mengatakan Islam Arab itu bukan rahmatan lil alamin? Ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena ya yang disuguhkan di media itu cuma bom, Pak. Ya. Dikit-dikit bom gereja, bom hotel, bom kafe, bom diskotek, itu yang mereka lihat. Dan justru yang menjadi para pelaku bom itu ya teman-teman kita sendiri yang berjenggot, yang bercingkrang, kemudian istrinya juga jilbabannya besar, pakai cadar dan seterusnya. Maka kemudian inilah yang kemudian diserang menjadi Islam Arab. Ya? Makanya kemudian ditelurkanlah istilah Islam Nusantara. Dan ternyata Islam Nusantara ini dalam perkembangannya justru malah bukan menganggap sebagai Islam Arab, tetapi justru malah benci kepada Islam itu sendiri. Semakin panjang jenggot, semakin goblok. Wa ampuna. Ini kan bukan ya. Masya Allah. Ternyata nggak terbukti. Ya. Semakin panjang jenggot, malah justru semakin cerdas, Pak. Ya. Tentara Navy SEAL, Pak, Amerika Serikat, untuk yang sniper ya, yang spesial sniper, itu diperintahkan sama komandannya harus berjenggot. Snipernya, Pak, Navy SEAL itu. Kenapa harus berjenggot? Karena ternyata orang yang berjenggot ketika dia membidik, dia sniper, itu titis, Pak.
dibandingkan dengan yang tidak berjenggot. Coba jangan lihat Nefisil tuh, rata-rata berjenggot semua. Itu kan ketika memburu Usama bin Laden berjenggot, snipernya berjenggot. Tuh Pak, kafir padahal. Ya, kok yotero tentang masalah syariat jenggot. Ternyata hikmahnya mampu membidik sasaran dengan tepat. Lah kok ini katanya semakin panjang jenggot semakin goblok. Tuh ya Allah, gak nutut saya. Ya, ada cendekiawan Pak, orang Sumeneb, ya orang Sumeneb, beliau itu kuliah di ITS, ya kuliah di ITS, S2 sampai S3-nya Pak, itu kuliah beliau di luar negeri, S2 sampai S3-nya. Bahkan beliau ini termasuk salah satu orang di dunia, satu-satunya orang di dunia, di Indonesia, cuma orang Indonesia, yang mampu menemukan dan memecahkan sebuah rumus fisika yang tidak bisa dipecahkan oleh ulama dunia manapun. Indonesia punya Pak, itu Pak, ya orang Sumeneb, subhanallah. Dan ternyata penampilannya Pak berjenggot, dan jenggotnya bukan kayak saya begini, Saidi Pak, beliau sampai segini jenggotnya, ya orang Indonesia, tidak tahu saya namanya siapa, lupa, orang Sumeneb Pak. Lah ini. Nah, berarti kan semakin panjang jenggot, semakin cerdas. Kan begitu. Nah, itu kan. Ya, berarti teori semakin panjang jenggot, semakin goblok tidak terbukti. Ya kan? Terbantahkan dengan fakta dan bukti. Ini teman-teman sekalian. Ya. Wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Ya, semuanya itu akan kembali asing sebagaimana permulaan. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, alladzi yuslihun nas, alladzi yuslihu idza afsatan nas. Yaitu ketika mereka itu membuat perbaikan ketika manusia itu dalam keadaan rusak. Ini dinamakan dengan orang-orang ghuraba. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dulu atau sesuatu yang mau disampaikan, dipersilakan. Nah. Monggo. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan, apakah orang beriman itu dijamin untuk masuk surga? Pertanyaannya bagus. Apakah orang yang beriman itu dijamin masuk surga? Jawabannya Bapak, iya. Jawabannya dijamin masuk surga. Apa ada dalilnya? Wakeh saumbiya Pak. Ya. Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika lahumul jannah. Ya, salah satunya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah bagi mereka adalah surga. Kemudian Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggan. Berarti artinya setiap orang beriman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga bagi yang mau, ya, bagi yang mau, kata Nabi. Para sahabat tanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Loh, yang enggak mau siapa ya Rasul? Kok ada orang mau masuk surga kok enggak mau? Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga, barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia tidak mau masuk surga. Itu jawaban Nabi. Nah, cuman sekarang pertanyaannya, masuknya kapan? Nah, itu kan, kalau masuk surganya iya, cuman masuknya kapan? Ya, lama, sebentar, atau gimana? Nah, itu para ulama memperinci. Ya, kalau orang beriman itu dia bermaksiat, melakukan dosa, ya nanti masuk surganya ditangguhkan dulu. Ya, dia masuk dulu ke neraka selama berapa tahun? Wallahu a'lam. Ya tergantung dosanya.
Kan gitu, bisa setahun, bisa juga cuma crut dintas, bisa jadi, gitu kan? Bisa jadi juga bertahun-tahun, berabad-abad, bisa jadi juga begitu, tergantung dosanya, kan begitu. Nah, kemudian setelah itu, setelah selesai, kemudian dia diangkat dari neraka, dimasukkan ke Nahrul Hayat, kata Nabi, sungai kehidupan. Dimandikan di situ, ganteng maneh, kinclong, good looking, glowing, ya, suruh masuk surga. Ya, disuruh masuk surga. Bahkan sampai ada penghuni surga, Bapak Ibu sekalian, yang paling terakhir masuk surga dan paling terakhir masuk neraka. Apa? Keluar dari neraka. Itu Nabi ceritakan bahwa nanti di surga ada penduduk yang paling terakhir masuk surga dan paling terakhir keluar dari neraka. Ya. Jadi setelah dia ganteng begitu ya, masuk dia ke surga. Cengok Pak, Abu Mak posa. Ya. Seakan-akan dia tuh mendapatkan di kapling surga itu nggak ada tempat. Balik dia Pak. Kembali kemudian dia menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, surga telah penuh. Mosok sih? Paling kamu salah lihat. Ayo masuk lagi. Masuk lagi dia Pak. Lihat lagi. Bocah pancen posa. Tak nemu tangenan. Balik lagi dia Pak. Ya Allah, surga sudah penuh. Masa sih, cobalah lihat lagi. Lihat lagi sampai yang ketiga Pak. Begitu seterusnya sampai dia melihat surga itu penuh. Akhirnya dia kembali. Ya Allah, surga memang telah penuh. Maka Allah pun kemudian tertawa Pak. Ya, tertawa kemudian Allah berfirman, ya, bagimu surga dan kemudian kamu ditambah dengan 10 kali lipat dunia dan seisinya. Ya. Jadi penduduk surga nanti yang terakhir Pak, itu surganya 10 kali dunia dan seisinya. Itu paling terakhir. Kemudian dia mendapatkan istri 2, Pak. Terakhir 2 Pak. Apalagi yang tidak terakhir. Berapa istrinya Pak? Nah, kan gitu. Iya. Bisa 3, 4, 5 sampai 72, bisa sampai 100. Kan begitu istrinya. Oh, yang terakhir aja 2, apalagi yang lebih dari itu. Nah, itu ya. Itu kisah tentang orang yang terakhir masuk surga, mendapatkan 10 kali dunia dan kemudian mendapatkan 2 istri. Jadi begitu, jadi setiap orang beriman itu semuanya masuk surga, cuma tergantung amal kita masing-masing, dosa dan kesalahan kita, maka dicuci dulu di neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Nah, wallahu a'lam. Gitu ya Pak Haji? Nggih. Ada yang lain? Monggo, Bapak, nggih. Mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak melaksanakan sholat itu adalah kafir. Sedangkan orang yang tidak sholat itu meninggal dunia. Apakah perlu kita itu menyolat? Berarti kadang sudah kubur itu ada seorang ustaz yang bertausiah di atas kuburan bahwa orang ini yang baik itu apa itu tak dosa ustaz yang seperti itu. Buat penjelasannya. Masya Allah. Iya. Barakallahu fiik. Pertanyaannya, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu kan dihukumi kafir. Iya, memang para ulama jumhur mengatakan demikian. Meninggalkan sholat dengan sengaja itu dihukumi kafir. Nah, sekarang apakah kita masih boleh untuk mensolati dia karena dia statusnya sudah kafir? Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi masalah kafir dan tidaknya itu kita harus berhati-hati. Jadi meskipun hadis Nabi mengatakan kafir, jumhur para sahabat mengatakan kafir, tapi vonis kafir itu tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, Pak. Karena kalau diberikan kepada sembarang orang, maka tukang becak pun berhak, Pak, untuk memvonis kafir seseorang. Ini bahaya sekali. Ya, kenapa bahaya? Karena ini salah satu di antara bibit terorisme berawal dari sini. Ya, jadi mudah mengkafirkan orang, ya, mudah memfasikan orang, itu bibit awal terjadinya terorisme dari sini, Pak. Jadi sebelum pengeboman terjadi, itu dikafirkan dulu. Ya, TNI kafir, polisi kafir, presiden kafir, menteri kafir, pembuat undang-undang kafir, DPR kafir. Kalau udah kafir gimana? Perang dong, pasang bom, selesai. Itu doktrinnya terorisme, Pak. Ya, maka hati-hati. Maka Ahlussunnah wal Jamaah dalam menghukumi kafir seseorang itu bersikap pertengahan, ya, tidak meremehkan juga tidak berlebihan.
Ya. Nah, ini bab karena masalah mengkafirkan ini masalah yang berat, ya, maka bab mengkafirkan ini dikembalikan kepada para ulama. Nah, kalau di Indonesia ini ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, Majelis Ulama Indonesia ini apa sudah memutuskan kalau si fulan ini yang meninggalkan sholat itu dia divonis kafir oleh ulama kita? Kalau memang iya, ya nggak usah kita sholati. Tapi kalau sebelum ada keputusan itu, ya tetap kita sholati dia, sama seperti yang lainnya. Cuman kata para ulama begini, kalau ada tokoh masyarakat, ya tokoh masyarakat atau orang yang disegani di situ ya, tidak mau mensolati dia, itu boleh, Pak, ya, sebagai bentuk pelajaran dan peringatan bagi yang lain. Ya, sebagaimana Nabi pernah tidak mensolati orang yang punya hutang tapi tidak bayar, ya, punya hutang tapi nggak mau bayar, itu nggak disolati sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat bahwasanya permasalahan hutang ini permasalahan berat. Maka Nabi nggak mau sholati, tapi para sahabat menyolati. Nabi itu yang nggak mau. Ya, maka dari hadis ini para ulama mengatakan kalau ada tokoh masyarakat yang tidak mau mensolati boleh, tapi jangan sampai itu disiarkan kepada masyarakat umum. Jangan disolati, dia itu meninggalkan sholat. Jangan, Pak. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, jadi cukup kita sendiri aja yang nggak mau nyolati, tapi jangan sampai kita umumkan. Itu ya. Kemudian yang kedua tentang ada seorang ustadz yang bertausiah di kuburan, ya, mengatakan orang ini apa? Bagaimana orang ini? Baik, ya. Ya. Bapak Ibu gimana? Saksi gimana orang ini selama di dunia? Baik. Ya. Apakah ini nggak dosa, Ustadz? Ya. Jadi dosa dan tidaknya itu begini, gitu. Jadilah langit dan bumi dan juga manusia yang ada di sekitarnya itu menjadi saksi atas kita semua, ya. Karena mereka menjadi saksi baik dan tidaknya seseorang, maka tidak bisa kita mengeneralisir apa yang dikatakan Mudin dengan pertanyaan baik kemudian dijawab baik, itu sebenarnya bukan baik, Pak. Aslinya itu sungkan, ya, sungkan sama Mudin atau ngomong baik jangan sapah. Ya. Mau bilang begitu takut, Pak, malu nanti kan sama tetangga, oh semak ben mau ngocap jangan sapah. Takutnya begitu, ya akhirnya ya dengan terpaksa yang ngomong baik gitu ya. Cuma ada yang nggak jawab baik, diem aja, Pak. Ada yang begitu. Gitu. Ya, ini dosa dan tidaknya juga tidak bisa kita mengatakan dia dosa ataupun tidak. Ya, jadi tergantung dengan kondisi masing-masing. Nah, wallahu a'lam. Mungkin begitu nih Bapak. Mohon maaf. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ada, Pak. Oke, semoga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman Pak, dia baru bertobat dari perbuatan maksiat, tapi dia masih punya sifat dia. Lantas kalau dia ngomong selalu menyakiti lawan bicara. Apakah sikap kita terhadap dia dan tobat seperti apa kalau seperti itu? Saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita yang dia itu, masya Allah ya, ibadah mahdonya luar biasa, Pak. Sholat wajibnya, sunnahnya, puasanya, masya Allah. Bahkan sampai sodakohnya, sampai sahabat itu menceritakan, ya Rasul, kalau perempuan ini bersodakoh ya Rasul, itu dikeluarkan dari harta yang terbaik. Kalau Jumat berbagi, ini gelagil, Pak, brownies, ya, brownies sama kambing guling, pokoknya dia yang terbaik. Cuma sahabat tanya, tapi cuma orang ini ya Rasul, wanita ini lisannya itu nggak pernah berhenti dari menyakiti tetangganya, itu kan? Kata Nabi apa? Iya finnar, dia ada di dalam neraka. Berarti jadi kesimpulan kasus ini bahwa sebaik apapun amal soleh seseorang, ketika dia itu lisannya kemudian tangannya tidak pernah berhenti dari menyakiti orang lain, termasuk mungkin kasus ini yang Bapak sampaikan, setiap kali dia bicara sama orang selalu dia menyakiti, gitu ya, maka dia sebagaimana kata Nabi, maka dia di neraka.
Tapi sebaliknya ya Rasulullah, ada seorang wanita ibadahnya biasa aja. Sholat ya cuma 5 waktu, sunnah nggak pernah. Puasa juga cuma yang wajib tok, Ramadan, sunnah ya nggak pernah. Sedekah ya Rasul, aduh saono ya. Ono sewu ya sedekah sewu, ya ono 2000 ya 2000. Tapi ya Rasul, lisannya itu dia nggak pernah menyakiti orang lain. Maka jawab Nabi, "Hiya fil jannah." Dia di surga. Berarti amal soleh kita yang sedikit apapun, kalau kita lisan kita, tangan kita nggak pernah menyakiti orang lain, dijamin masuk surga sama Nabi. Ya. Dari yang kedua, Nabi mengatakan man atmanuli baina fakhizaihi wa baina syafatai atmanu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin diriku di antara dua pahanya, kemaluan, dan di antara dua bibirnya, lisan, maka aku jamin dia itu masuk surga. Yang bisa menjaga itu, kemaluan sama lisannya, maka dia masuk surga. Ya. Nah, kemudian cara tobatnya gimana Ustaz? Ya, cara tobatnya adalah yang bersangkutan minta maaf kepada orang yang pernah dia sakiti dengan lisannya. Minta supaya dihalalkan. Ya, syukur-syukur sampai bawa hadiah lah. Belikan buah, gitu kan? Belikan kue, brownies kayak apa, ya. Kita persembahkan kemudian sambil kita minta maaf. Itu tobat kita. Gak cukup cuma tobat, ya Allah, ampuni aku. Gak cukup, Pak. Minta maaf sama teman kita, ya. Itu tobat kita dari menyakiti orang lain. Begitu. Betul pertanyaannya. Nah, kayaknya sudah alarm. Insya Allah kita lanjutkan di Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.